Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Masyarakat buatku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Apa sutawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu yang terjadi dalam hidupku. Dan ku menyadari selalu sertaku, ku selalu syukur padamu, dan rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi dalam hidupku, dan ku menyadari Kau selalu sertaku, hatiku selalu syukur padamu, dan rencana-Mu indah bagiku. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Ko, Pak Johan, semuanya. God bless. Boleh buka dalam doa, Pak Joni Iskandar. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada sore menjelang malam ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali di dalam Zoom Meeting Family Ministry untuk bersama-sama beribadah, mengikuti ibadah ini dengan puji-pujian, dan juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya Engkau juga akan menyertai teman-teman kami yang belum sempat masuk, agar mereka juga bisa bersama kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya juga Engkau mengurapi semua perlengkapan alat-alat yang kami pakai untuk Zoom meeting hari ini, agar supaya bisa berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan dari baik secara teknis maupun dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami. Kami bersatu hati untuk menolak, menghancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau mengambil alih acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Kimli, satu lagu lagi untuk firman Tuhan. Ini sudah keluar. Oh, udah keluar. Ya, Ya, kalau saya gitu sambung Pak aja Johan ya. aja langsung. Ya, Saya sambung aja. Ya, kita nyanyi satu lagu dulu ya, baru.
sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Ku berterima kasih atas hari yang sediakan bagi kasih buat karya kami. Kehabiskan kasih darah selalu baru, tak pernah bertolong aku besar setia di sepanjang hidup. Nyanyikan lagi pujian ini, haleluya Bapa. Engkau sungguh kasih-Mu berlimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku kasih buat hari yang bisa kasih datang selalu baru, tak pernah bertolong aku besar setia sepanjang hidup. Gunakan waktu yang Kau bisa kasih datang jatuh baru, tak pernah bertolong kan besar setia besar setia besar setia di sepanjang hidup.
Allah, kasih aku sungguh berbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah, ada kasih seperti kasih. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Nama hidupku, ku sembah Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ya bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Nama hidupku, ku sembah Kau. Nama hidupku, ku sembah Kau. Ya seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hati, juga selamat. Dia seperti air yang mengalir. Seperti air madu dari batu karang. Air madu yang lihatlah Tuhan Yesus baik. Di titik air madu yang baik. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah Tuhan, kami siapkan dan kami buka bejana hati kami. Roh Kudus mengurapi kami, memberkati setiap telinga kami yang mendengarkannya. Suasana surga menguasai hati kami, tempat di mana kami berada. Dan biarkan Engkau yang berbicara kepada kami sekalian pada hari ini melalui kebenaran firman-Mu.
Sebab firman itu tiap-tiap hari baru. Firman-Mu adalah kekuatan kami, adalah perisai dan perlindungan kami. Firman-Mu adalah pengawas bagi kehidupan kami, Tuhan. Dan oleh karena itu biarkan firman-Mu akan menegur kami, mengingatkan kami akan hal-hal yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan. Biarkan Engkaulah yang berbicara bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow. Hari ini double porsi ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom buat semua. Shalom. Shalom buat kita semua. Ya, kita akan kembali mendengarkan sharing firman Tuhan di sore hari ini. Dan saya berharap kita semua bisa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Baik, mau engkau sembuh? Semua akan jawab mau dong, ya kan? Iya, pasti mau. Tidak ada orang yang tidak mau disembuhkan. Semua kita mau disembuhkan dalam khususnya untuk penyakit kita. Tetapi sore hari ini kita akan kembali melihat firman Tuhan. Dan saya mau mengajak kita belajar satu ayat saja di dalam firman Tuhan yang sudah sering kali kita khotbahkan. Dan mungkin saudara yang sering kali mengkhotbahkan kalimat ayat ini, tapi saya hanya mengambil satu ayat saja buat kita sekalian. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 dia berbunyi ini. Ketika melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, ini pertanyaan Yesus kepada orang lumpuh di kolam Bethesda. Ya, saya tidak tahu hari-hari ini saudara ada, sekarang posisi saudara ada di mana. Ya, yang jelas saya tidak bicara tentang kesembuhan penyakit pagi sore hari ini, dan saya tidak berbicara tentang masalah kesembuhan penyakit karena saya sudah seringkali mengungkapkan ayat ini. Tapi ada pertanyaan buat saya secara pribadi, buat saya, maukah Johan Untung sembuh? Ya, maukah saudara dan saya sembuh dalam hidup ini? Tentunya kita mau. Banyak asumsi bahwa orang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Itu ya. Ya, itu ya. Karena namanya orang sakit pasti membutuhkan kesembuhan secara jasmani. Tapi seringkali kita tidak menyadari dalam kehidupan kita masing-masing, ya, ada penyakit. Bukan penyakit fisik, tapi ada penyakit yang seringkali kita tidak perhatikan di dalam kehidupan saudara dan saya, atau kita tidak menyadari itu di dalam hidup ini, yaitu saudara-saudara, penyakit-penyakit yang nanti kita akan pelajari. Penyakit itu terkadang tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan oleh orang lain. Bisa dirasakan oleh orang lain. Orang yang di kolam Bethesda ini, dia yang merasakan sakitnya. Orang lain tidak merasakannya. Ya, tetapi pada sore ini kita mau melihat, saudara, saya percaya kita ini bukan orang yang sakit. Kita semua sudah disembuhkan
Amin. Nggak ada sakit penyakit dalam tubuh saudara. Darah Yesus yang sudah menyembuhkan kita, dan tidak, penyakit ini tidak berkuasa lagi. Tetapi ada hal yang menguasai kehidupan saudara dan saya. Dan ini kalau tidak diperhatikan dengan baik-baik, maka tiba saatnya nanti ketika kita masuk perhendak terakhir, Tuhan berkata, aku nggak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Nah ini dia, ya kan? Ya kan? Aku nggak pernah mengenal kamu. Ini kalau terjadi dalam kehidupan kita, sakitnya bukan di dompet ya, sakitnya di hati. Ya, sakitnya di hati. Nah, pertanyaan Yesus kepada kita pada sore hari ini, penyakit apa sih yang ada dalam tubuh kita, ada dalam kehidupan kita, adalah karakter. Ya, karakter. Karakter manusia itu berbeda-beda, macam-macam, dan hampir semua ada di dalam diri manusia, termasuk saudara dan saya. Penyakit apakah yang sering kali mengikuti kita walaupun kita hamba Tuhan, walaupun kita sudah memberitakan firman, walaupun kita sudah memuji Tuhan terjadi, orang sakit disembuhkan, orang ketika kita berdoa buat masalah kita, buat kebutuhan kita, buat keluarga kita, Tuhan memberkati, Tuhan menjawab. Tetapi ada hal-hal yang seringkali mengikuti kita setiap saat dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak memperhatikan itu dengan baik, maka penyakit karakter itulah yang akan menguasai dan akan melumpuhkan kita, dan bisa jadi kita tidak menjadi berkat. Hanya banyak orang ngomong doang ya. Tapi biarkan melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini belajar menasehati saya secara pribadi. Sekarang saya berbicara untuk pribadi saya supaya saya mau memiliki karakter seperti Kristus di dalam kehidupan Yesus dalam waktu dia ada dalam dunia ini. Pertanyaan Yesus buat saudara dan saya, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan Yesus kepada orang lumpuh dan pertanyaan Yesus kepada saudara dan saya. Penyakit apa yang perlu disembuhkan dalam diri saudara dan saya sebagai orang yang disebut pendeta, hamba Tuhan, ya, yang kita berkoar-koar memberitakan jangan sakit hati, jangan khawatir, jangan takut, jangan sombong, jangan itu, jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya itu masih ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, masih ada. Penyakit apakah yang masih ada dalam diri saudara dan saya yang bertanya ini? Yang pertama adalah penyakit khawatir. Ini seringkali mengikuti saudara dan saya. Saudara sebagai pengusaha, engkau khawatir. Apakah nanti usaha saya tahun-tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang akan jaya? Apakah anak-anak saya bisa meneruskan usaha saya, pekerjaan saya, usaha mama dengan papa? Apakah anak-anak saya bisa meneruskannya? Apakah orang-orang yang bekerja sama dengan saya, mereka akan mendukung saya? Apakah mereka nanti menjadi orang-orang yang mensupport saya dalam pekerjaan saya? Itu masih jauh kita sudah mikirin, yang belum tentu itu terjadi. Iya kan? Masih jauh. Kita boleh berpikir, kita orang tua, bagaimana nanti anak saya bisa ke anak saya sekolah sampai sekolah tinggi? Apakah ada biaya, ada duit, ada sebagainya? Itu masih jauh, kita udah mikirkan terlalu jauh. Yang belum tentu itu terjadi. Belum tentu terjadi. Karena Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku dalam dia, minta apa saja yang engkau minta kepadaku, pasti aku berikan kepadamu. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, kuncinya, apakah kita akan mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya? Ini kekhawatiran ini seringkali melumpuhkan iman kita dan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan.
Tuhan kata, masa depanmu itu ada dalam tanganku. Ngapain harus khawatir Bapak Ibu? Loh, coba saudara melihat kepribadian Yesus ya, waktu dia ada dalam dunia ini, dia tidak khawatir tuh sebagai manusia. Oke, kita kembali kepada manusia pribadi Yesus. Ketika dia diperhadapkan dengan kematian, dia tidak khawatir. Kenapa? Karena dia memiliki jaminan yang Bapa yang mengurus dia, yang punya langit dan bumi dan kehidupan. Maka dia tidak khawatir melakukan tugas yang Bapa sudah berikan kepada anaknya datang dalam dunia ini. Dia tidak khawatir. Gak khawatir dia. Karena tahu persis Bapaknya nggak akan mencelakakan dia. Dia hadapi saja. Nggak khawatir. Apakah dia akan ditinggalkan Bapaknya selama-lamanya? Enggak. Karena dia tahu persis Bapa yang mengutus dia dalam dunia ini bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita ini seringkali terlalu masih jauh banget ya. Apakah nanti kita orang tua mungkin kita usaha, anak-anak kita masih kecil ya. Kita udah berpikir, bisakah nanti anak saya melanjutkan usaha saya? Mereka ini masih jauh perjalanan mereka. Penyakit khawatir. Bagaimana nanti kalau saya sudah tua, pelayanan saya bagaimana? Ini saya sudah tidak diharapkan orang. Aduh, kita mulai kuat, kita mulai takut. Nanti kalau pelayanan saya begini, jemaat makin berkurang, pemasukan makin kurang, bagaimana kehidupan rumah tangga saya sebagai gembala? Bapak, saudara-saudara yang kekasih, langit dan bumi ini punya Tuhan. Seisinya Tuhan, punya Tuhan yang karena tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku, ya kan? Tiap langkahku Tuhan pilih. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu. Kemudian penyakit yang kedua adalah penyakit ketakutan. Takut dengan perjalanan masa yang akan datang. Takut dengan situasi yang terjadi dalam rumah tangga kita. Takut dengan anak kita, jangan-jangan nanti mereka dalam pergaulan mereka begini, begitu. Firman Tuhan yang mengatakan, apa yang engkau takuti itulah yang akan terjadi. Yes. Tuhan mengatakan, jangan takut sebab aku menyertaimu. Allah menyertaimu. Tuhan itu punya mikroskop yang melihat kita dari hal yang terkecil dia lihat. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa. Udah, pokoknya bersama dengan Tuhan itu kenapa saya semakin melihat Tuhan itu luar biasa baik. Minta kepada Tuhan, Tuhan kasih walaupun bukan hari itu. Ketika saya mengalami banyak masalah, kekurangan dan sebagainya, saya nggak takut karena Bapakku yang memanggil aku dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dalam tugas-tugas pelayanan. Aku tahu Bapakku di sorga nggak pernah capek loh. Aku itu nggak pernah terlelap, tidak pernah tertidur memperhatikanku. Maka apa yang harus kita takutkan di dunia ini? Ingat saudara-saudara, ya,
Mari kita terus menikmati hidup yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ketakutan. Kita mulai takut dengan masa depan anak-anak kita. Tetapi mari sore hari, penyakit ketakutan ini kita perlu tanggalkan. Takutlah akan Tuhan, itu lebih baik. Itu yang terbaik. Itu yang utama. Yang ketiga, penyakit perkataan. Perkataan ini seringkali membuat banyak sakit hati. Ini terkadang kita juga hamba-hamba Tuhan, ya pendeta-pendeta. Khotbah sih bagus. Ya. Khotbahnya mantap. Hebat, ngomongnya hebat. Tapi apakah perkataan kita sudah menjadi berkat? Dimulai dari tangga dan pembantu kita. Apakah perkataan kita melupakan Yesus? Memuja Tuhan? Saya tanya saudara. Banyak orang Kristen sangat, waduh, Yesus luar biasa. Dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, apalagi orang bisa bicara, ya. Wah, Tuhan Yesus hebat, luar biasa mujizatnya Tuhan. Kita sanjung dia. Ya, tapi kita jarang bersyukur kepada Tuhan. Kita jarang menyanjung Yesus. Kalau Yesus berbicara membongkar dosa kita. Iya kan? Kita mulai aduh, firman Tuhan terlalu tajam. Kita lebih mengeluhkan, wah, tapi ketika pernah nggak saudara berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau membongkar dosaku habisan. Banyak orang, waduh Yesus. Memang iblis bisa buat mujizat Bapak Ibu. Ya. Iblis bisa buat mujizat, iblis memberkatimu. Tapi iblis tidak akan berani membongkar dosamu. Yesus yang membongkar dosa kita melalui perkataannya. Ya, iblis kan dia mau kita hidup dalam dosa terus, makanya dia tidak mau ingatkan, tidak mau sadarkan kita dengan dosa kita. Saya pernah pengalaman Bapak Ibu. Saya bermasalah dengan kehidupan pribadi. Saya tidak mengeluarkan perkataan sedikit pun yang menghakimi orang-orang yang menyakiti saya. Saya pernah punya masalah dalam pelayanan saya. Saya mau jujur dengan saudara. Saya tidak pernah mengeluarkan kutuk kepada istri dan anak-anak saya. Saya sampai kena skors Bapak Ibu. Saya mau jujur. Saya tidak boleh pelayanan selama 3 tahun di gereja. Karena dosa yang saya lakukan. Apakah saya menyalahkan jemaat? Saya menyalahkan istri saya? Menyalahkan anak-anak saya? Menyalahkan organisasi? Saya salahkan diri saya sendiri. Karena saya menutupi dosa. Akhirnya Tuhan bongkar di publik jemaat. Saudara tahu,
Jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, kepada kami di sini. Mereka hanya berkata, Om orang yang hebat. Apapun yang terjadi, Om tetap gembalakan. Om bukan Tuhan, Om bukan orang suci, orang yang sudah paling suci. Om juga manusia biasa. Om, kami bersyukur Om, kalau Om bisa seperti ini, walaupun Om tidak boleh melayani dulu selama 3 tahun, nggak apa-apa Om. Kami tetap akan berdoa buat Om, kami tetap menghargai Om, kami tetap mencintai Om, kami tetap menganggap Om adalah gembala kami. Jujur Bapak Ibu, saya jujur di depan saudara sekarang. Saya selalu jemaat. Mereka bukan orang yang bocor, ember bocor. Tapi teman-teman pendeta, di mana mereka menghancurkan, menjadi wartawan yang luar biasa. Tapi saya tidak sakit hati. Mulut saya mengeluarkan ucapan, Tuhan memberkati mereka. Kenapa? Karena dengan dari itu saya belajar untuk bisa memakai mulut saya ini memperkatakan berkat buat mereka yang menyakitkan saya. Saya diberikan hidup saja di dalam keadaan saya tidak boleh melayani. Saya sudah bersyukur. Tuhan mengasihi saya, anak-anak istri saya mengasihi. Mereka merangkul. Jemaat begitu luar biasa mendukung saya. Walaupun saya tidak boleh pelayanan. Selama 3 tahun Bapak Ibu, saya diskors oleh organisasi. Tapi tidak ada satupun yang saya salahin. Kenapa? Saya mau perkataan saya yang pertama memberkati iman saya. Saya berubah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, selain perkataan itu kesombongan. Supaya saya jangan sombong, penyakit sombong. Ya, saya merasa saya orang yang hebat. Orang bukan saya di mana-mana. Saya mulai merasa bahwa saya orang penting. Mulai menyepelekan teman-teman yang lain. Ini jujur saja. Orang-orang yang pertama sekolah Alkitab, kita mengatakan kamu tidak ada apa-apanya. Ya. Orang-orang yang saya kenal datang, ya khotbahnya biasa-biasa saja. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan khotbah saya. Ini sombong. Dan itu pernah terjadi dalam diri saya. Setelah Tuhan hantam saya, dia atur saya habis-habisan. Kesombongan itu ditaklukkan dan dimatikan. Tidak boleh lagi berkuasa dalam diri saya. Saya berbicara kepada diri saya. Dan proses itu mengubah saya. Saya mau berkata kepada saudara pagi sore ini, saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan saudara. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara. Sombong. Penyakit sombong masih ada dalam kehidupan kita banyak, termasuk pendeta-pendeta. Ya, maaf, sorry. Karena mungkin ya banyak hal lah. Saya tidak perlu mengutarakan karena mungkin begini-begini, tidak perlu. Kemudian penyakit yang kemudian itu, penyakit yang kelima itu malas. Jangan malas berdoa, jangan malas baca firman, jangan malas jadi berkat. Berbuatlah yang baik, seperti Tuhan baik dengan kita. Lakukan bagianmu apa yang terbaik, jangan malas. Tuhan katakan orang malas nggak boleh makan. Jangan dipatahkan semangat kita. Ini penyakit. Banyak hamba Tuhannya pendeta malas.
minta ampun. Kalau sudah ada gerejanya bagus, semua fasilitas sudah ada, bos semuanya fasilitas ada, sudah pergi penginjilan, ya kan? Sudah mengapa-ngapai gereja, semua jemaat yang kerjain. Karena kita merasa kita ini pemimpin. Iya kan? Saya di sini Bapak Ibu, di gereja, apa yang saya bisa kerjain, saya kerjain. Karena itu bagian hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya, setelah saya punya waktu pribadi dengan Tuhan, saya keluar penginjilan, perkenalan, apa saja yang mendatangkan kemuliaan hormat bagi Tuhan. Jangan malas. Hari-hari ini Tuhan, saudara-saudara, wah, saya punya mahasiswa praktek sini. Aduh, malas banget. Datang, cuma tur main HP. Terkadang saya bersihkan halaman gereja apa, mereka main HP. Mereka dipersiapkan untuk menjadi gembala. Banyak teman-teman ketemu di mana-mana seperti itu. Malas. Saya sering kali ke desa-desa, saya tanya kenapa Bapak, Ibu, bagaimana pelayanannya? Ya, pelayanan kami begini, Pak, begini loh. Apa yang dikerjakan? Ya, kami tugasnya kan Tuhan mengatakan berdoa itu kan besar kuasanya. Ya, betul. Tapi kalau kita nggak kerjakan, nggak bekerja, mana mungkin Tuhan memberkati kita? Katanya saya belajar dan belajar dan belajar. Saya biasanya hanya belajar saja. Nanti toh itu jiwa-jiwa akan datang sendiri. Ya nggak bisa. Harus rajin. Nggak bisa. Kalau kita malas, bagaimana Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu? Nggak bisa. Saudara menjadi orang yang sukses harus bekerja. Harus keras, nggak bisa ada kemalasan. Ini penyakit malas ini nih bahaya sekali. Ya, banyak tuh teman-teman kita ini. Saya pelayanan kemana-mana, Bapak Ibu, aduh saya temukan pendeta-pendeta gembala malas. Saudara sayang, beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke rumahnya salah satu teman gembala. Saudara bayangin jam 10 saya ke rumahnya, dia masih tidur. Coba itu. Dan saya temui bukan cuma satu orang. Banyak. Alasannya ini, nggak bisa. Kita udah kerja keras saja penginjilan. Puji Tuhan kalau kita bisa memenangkan 1 jiwa 1 tahun, itu luar biasa tuh. Apalagi kalau banyak setiap bulan kita bisa menangkan. Baru-baru ini ada jiwa baru datang. Lalu apa saudara? Saya bilang kepada jemaat, kalian harus bawa jiwa penginjilan lewat sikap hidup saudara dengan apapun. Ada seorang jemaat yang jalan kaki ditanya, Bu, mau kemana Bu? Oh, saya mau ke gereja. Oh, gerejanya di mana? Ini. Bolehkah saya ke gereja? Boleh. Orang yang tidak pernah ke gereja. Kemudian dia datang, langsung saya kerjakan. Kenalan, dan lain sebagainya. Bekerja. Ini hamba-hamba yang ada di sini, coba kita melihat ada beberapa teman-teman kita yang bekerja luar biasa. Ya, rela meninggalkan semua. Bekerja dan bekerja untuk Tuhan. Mumpung masih hidup. Jangan malas. Wah, saya menemukan di mana-mana Bapak Ibu. Banyak yang malas. Bagaimana Tuhan mau berkati kita? Haleluya.
Kemudian penyakit yang kemudian yang keenam adalah suka marah. Waktu saya di apa yang saya ceritakan tadi, saya punya teman-teman pendeta saudara, wah benar-benar mereka mempermainkan saya. Mereka menciptakan sesuatu yang sebenarnya yang tidak terjadi. Sampai saya punya gembala, bapak gembala saya, dia berkata begini. Karena dia panggil saya untung, papi tidak menyalahkan kamu. Ya. Papi sama sekali tidak menyalahkan kamu, tapi papi menyarankan kamu supaya kamu lebih rendah hati belajar. Kita ini bukan manusia superpower. Tapi dengan pengalaman ini supaya kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam hidup. Jangan marah kepada orang-orang yang sudah menyakitkan, menghancurkan nama baik. Jangan marah. Jangan suka marah, penyakit suka marah ini. Saya nggak tahu prinsip kalau orang suka tawa itu katanya tidak suka marah. Begitu ya Ibu Mika? Benar Ibu Mika? Ya nanti. Ya Pak Anfal. Bagaimana Pak Anfal? Orang yang suka tertawa nggak suka marah? Amin. Ya, nggak usah lah, nggak usah marah-marah, nggak ada artinya. Ada sesuatu yang terjadi. Sekali kita ini tidak jadi berkat karena tadi perkataan dan marah. Kepada orang lain kita baik, tapi kepada pembantu kita maki-maki, kita marah hanya karena kesalahan sedikit. Saya ibu yang mendukung kami bekerja di sini dalam rumah tangga udah 10 tahun lebih, dan saya belum tahu saya marah sama dia. Enggak. Istri saya juga belum tahu dia marah. Jujur Bapak Ibu, saya belum pernah tahu kalau saya marah pada Mbak yang mendukung kami di dalam rumah tangga kami dalam bekerja, membantu kami. Kalau boleh pakai bahasa kasarnya, pembantu kami. Sehingga bertahan sampai hari ini. Dia senang. Dia senang. Sampai dia mengatakan, Om, Tante, sampai saya sudah mampu lagi, baru saya keluar dari sini. Nggak usah marah. Saya coba lihat Yesus. Pernahkah Yesus marah waktu dia salib? Waktu dia dicambuk? Waktu mulai dia ditangkap? Ya pernah Yesus marah sekali. Atau 2 kali atau 3 kali, saya nggak tahu. Tapi kita melihat dari penangkapan Yesus. Pernahkah dia marah? Pernahkah ngamuk? Pernahkah dia menghakimi? Pernahkah dia mengeluarkan kata menghakimi? Marah kepada orang-orang yang membunuh dia, yang menyiksa dia? Enggak marah. Kita terkadang mungkin itu ya, maaf ya. Mungkin orang-orang yang keluar yang tidak mau ikut-ikut di ini mungkin ya marah kali. Nggak usah marah lah. Apakah kita manusia yang ini? Ya pasti ada marah. Tapi jangan tukang marah. Apa-apa marah. Nggak ada artinya. Yesus sama sekali nggak pernah marah. Coba kalau Yesus marah, nggak ada manusia hidup di dunia ini. Coba kalau Ibu Mika, Tuhan Yesus marah sama Ibu Mika. Wah, Ibu Mika udah nggak ada di dunia ini.
Coba kalau Yesus marah-marah terus dengan Pak Komingguan, dengan kehidupan kita, kelakuan kita yang gak benar menyakiti hati Tuhan. Pak Komingguan sudah gak ada di dunia ini. Kalau Yesus marah, berapa kali seharusnya Yesus itu sering marah dengan kita karena kita ketidaktaatan kita. Nggak bisa. Ini penyakit. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu saya jujur dulu saya suka marah. Tapi anak-anak saya bentuk saya tidak pernah mengatakan kepada anak-anak saya bodoh. Enggak pernah. Boleh tanya anak-anak saya. Suka marah. Kalau kita tidak dihargai, marah. Kita tidak pendapat kita tidak diterima, marah. Kalau istri itu marah-marah itu katanya memang kelebihan istri, katanya banyak ngomong, nggak tahu benar atau tidak. Jadi kalau istri marah-marah, hal biasa saja ya. Yang penting kalau kita tanggapin terus, kalau istri udah ngomong pokoknya, udah berhenti aja, nggak usah ngomong lagi. Pokoknya, sudah deh. Bagaimana sih? Baru bangun ya Bu Messi atau bagaimana ini Bu Messi? Enggak, Pak. Mau jalan, Pak. Oh, haleluya. Yang terakhir ya, penyakit yang ada di dalam kehidupan kita ini putus asa. Yesus nggak putus asa menghadapi salib. Kita suka menyanyi seperti Yesus, ya kan? Seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai surga. Saya mau seperti Yesus. Seringkali gampang menyanyikan ini Bapak Ibu. Lagu ini setiap kali saya berdoa, saya hampir nyanyikan lagu ini. Saya mau seperti Yesus. Saya tidak perlu, kalau saya putus asa dalam pelayanan ini, tidak ada untungnya buat saya. Akan hanya mengurangi kekuatan iman saya, kualitas pelayanan, kualitas iman saya itu akan berkurang. Akan memakan semangat saya kalau saya putus asa. Ketika saya ada masalah Bapak Ibu, ketika saya diskors 3 tahun, saya nggak putus asa. Enggak. Justru di situ saya makin dekat dengan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya nggak putus asa Tuhan. Enggak. Aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku. Enggak. Saya jalani hidup ini bersama dengan kekuatan Tuhan saya. Apakah saya sudah lebih hebat itu? Saya ini nggak ada apa-apanya. Dan saya mau berkata, saya belum berbuat apa-apa dengan Tuhan dibandingkan karya Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya. Jadi penyakit yang perlu disembuhkan dalam kehidupan kita adalah karakter kita yang belum menjadi berkat, menjadi contoh bagi banyak orang dalam layanan kita, dalam rumah tangga kita,
terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap lingkungan. Kita terus belajar. Kapan kita sempurna? Waktu Yesus datang dan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Itu baru sempurna. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang perlu disembuhkan kepada kita orang yang percaya adalah obatnya adalah satu, rendah hati. Rendah hati. Jadi apapun yang terjadi, rendah hati. Kemudian tinggalkanlah dan lepaskanlah penyakit dosa yang tidak bisa diobati dengan obat bahan kimia, hanya oleh penebusan dan pertobatan kita. Kapan kita bertobat? Tiap hari. Percayalah, kita akan merasakan nikmatnya hidup di dalam Tuhan. Sungguh, ya, hanya dengan ketaatan kepada Kristus, maka kita akan menikmati hidup bersama dengan Dia. Terima kasih Bapak Ibu buat firman Tuhan di sore hari ini yang telah memberkati kita sekalian. Dan firman Tuhan sampai di sini dan biarkan membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Dan janganlah khawatir untuk hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Amin. Mencari kerajaan Allah itu yang pertama adalah perkenanan Tuhan harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga semuanya akan ditambahkan kepadamu. Perkenanan Allah lebih dahulu. Jangan kita hanya berbicara, kita cari kerajaan Allah, semua kita berpikir kepada hal materi dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa memperoleh semuanya itu adalah perkenan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum Ibu Messi meninggalkan kita Zoom ini, Ibu Messi tolong berdoa buat firman Tuhan di sore hari ini yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan kami boleh beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami mau melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang bawa harum di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan. Engkau berkata kepada kami, maukah Engkau sembuh? Kami mau Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak sombong, kami boleh rendah hati Tuhan, karena kami sadari kalau kami dipakai oleh Tuhan, kalau kami bisa melayani, itu anugerah Tuhan, itu satu kehormatan yang Tuhan berikan, dan tidak ada yang dapat kami sombongkan dalam hidup ini ya Tuhan. Selain kami naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh melayani Engkau dengan bentuk apapun Tuhan. Dan kami percaya pakai kami Tuhan untuk jadi alat di dalam tangan Tuhan. Tolong kami Bapa, kalau Engkau dapati kami takut, bimbang, khawatir Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mau melihat Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Itu firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, anak cucu kami tidak akan minta-minta, tapi diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, tapi kami percaya firman-Mu berkata, walaupun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak perlu takut karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang datang kepada kami, mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, untuk kami percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mau menolong kami Tuhan. Engkau mau menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, memberkati Bapak Pendeta Johan Untung Tuhan. Sebagai gembala Tuhan, berikan dia hikmat-Mu, berikan urapan-Mu ya Bapak.
supaya dimanapun dia menyampaikan isi hati Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami serahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melengkapi dengan kuasa-Mu, dan apapun keputusan-keputusan yang dia ambil untuk jemaat itu berasal dari Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam keluarga hamba-Mu ini ya Bapa. Dan biar Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Berkati juga jemaatnya ya Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menjadi gembala. Kami percaya Tuhan juga berikan jemaatnya kesehatan, kekuatan, setiap masalah pergumulan jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menolong dan membuka jalan bagi kehidupan jemaatnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan hamba-Mu di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pakai lebih dahsyat dan luar biasa Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan cukupkan apa yang jadi kebutuhannya ya Bapa. Apapun masalah yang dihadapi, kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah yang dihadapi oleh Pak Johan ya Bapa. Dan dia akan melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan demi kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan hamba-Mu di dalam tangan Tuhan, dan kami akan mendengar terus kesaksian-kesaksian yang luar biasa Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Pendeta Johan Untung Sampeako yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Ini ada 7 penyakit ya. Memang kita tanpa sadari ya, pasti penyakit ini akan ada di setiap orang ya. Baik itu hamba Tuhan pun pasti masih ada ya. Karena kita bukan manusia yang sempurna ya. Kita bukan superhero ya. Tapi kita harus menyadari ya. Kita harus segera perbaiki ya. Saya jadi teringat khotbahnya Pak Timi Setiawan itu, Yeremia 7 ayat 3 ya. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Gak ada manusia yang gak bersalah. Gak ada manusia yang kebal dosa ya. Pasti iblis itu mencari mangsanya ya, untuk siap untuk ditelan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan ya, kita memiliki kekuatan ya di dalam firman-Nya, itu tidak akan goyah. Amin. Ya, kita harus lakukan itu bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Ya, jadi jangan terintimidasi ya oleh perkataan iblis. Kita juga jangan buka celah buat iblis ya. Karena iblis itu paling suka ya kalau anak Tuhan, hamba Tuhan itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Hati-hati, kita harus waspadalah selalu ya. Berjaga-jagalah. Nah, ini satu firman Tuhan yang kita benar-benar harus jaga ya, perbuatan kita, tingkah laku kita ya, segala sesuatu yang kita lakukan melalui perkataan ya, melalui tingkah laku, melalui kesombongan, melalui kemalasan. Ini yang malas, ini yang repot ya. Dan juga suka marah-marah. Nah, ini yang kalau suka marah-marah itu pasti sukanya makan yang asin-asin itu ya. Jadi darah tinggi itu nantinya ya. Nah, boleh nanti bisa stroke ya. Dan yang terakhir itu putus asa. Nah, ini yang repot, putus asa ya. Kemarin waktu saya dengar ada satu orang, teman saya cerita, dia pikir anak muda itu ngapain berdiri-berdiri di lobi di mana tuh teras itu ya, di apa itu namanya, yang di apartemen. Tiba-tiba dia terjun bebas loh. Dia loncat itu. Dia pikir dia Superman apa Spiderman ya. Ya hancur lah, matilah dia. Ya, itu penyakit putus asa itu iblis paling senang itu. Ya, hati-hati kita sebagai anak Tuhan. Amin. Ya, kita harus terus waspada. Karena di firman Tuhan ya, Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Amin. Itu firman Tuhan. Ya, kita harus teguh, harus berdiri kuat. Ingat, Yesus tidak akan sekalipun meninggalkan kita.
Itu bapaknya tadi Bu Messi katakan ya. Tidak sekalipun aku meninggalkan kau. Bahkan di 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak bisa menyangkal diriku. Nah, ini Yesus. Tidak ada yang seperti Yesus. Tapi kita segambar, serupa. Kita harus melakukan apa yang menjadi teladan Kristus. Amin. Yang saya selalu ingatkan itu 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Yang persiapan untuk kita melakukan perbuatan baik. Amin. Kita harus tetap hidup di dalam Dia, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kamarnya. Sekali lagi, kita Tuhan untung sampai aku. Boleh ditampilkan ibadah besok. Ibadah besok kita akan dilayani oleh hamba ini sudah lama ya, kita melayani kita ya. Kita Agustinus Perry dari Bandung, CMC ya. Kita akan hadir besok, ajak teman-teman kita ya. Jangan puas dengan adanya sekarang jumlah orang yang ada di FM. Tambah-tambahkan terus ya, sehingga orang boleh cinta firman Tuhan. Amin. Ya, kalau orang yang cinta firman Tuhan, dia tidak akan luput dari 7 penyakit yang tadi kita sudah dengar. Amin. Kita akan tetap kuat, tetap berjalan bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Silakan satu pujian. Pujian satu belum. Ya, kita nyanyikan satu pujian ini. Tantangan kasihnya memimpin tegak gelombang yang menakutkan hati tetap tenang teguh siapkan Ustaz Tuhan yang pimpin ke tempat Ibu di antaranya jika sekali aku tiba di rumah Bapa. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Tantangan sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Bapa surga yang megah. Ya, silakan Bu Messi. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Hari ini saya dapat berkat 2 kali, haleluya. Berdoa untuk Pak Johan. Sebelum saya pergi, kita berdoa dulu dan saya akan jalan ya.
Mari kita satukan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan selalu mengingatkan kami dengan firman-firman yang datang kepada kami, untuk kami selalu Tuhan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan tolong setiap kami, untuk kami dapat melakukan setiap firman yang kami dengar ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Segala hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki yang kami lakukan, Tuhan ampuni. Dan tolong kami, mampukan kami Roh Kudus, untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami juga bisa menguasai diri kami Tuhan. Supaya dengan kehidupan kami, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Kami terus berdoa juga untuk Pak Johan. Kami berterima kasih untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Sehingga Tuhan masih pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Berikan terus kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita alam melimpah dalam hidupnya. Dan urapan Tuhan mengalir dalam hidupnya Bapa. Juga buat istri dan anak-anaknya, jemaatnya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Pada sore ini kami juga berdoa untuk Pak Komiguan sebagai Tuhan Yesus Gembala FM. Tuhan, kami tahu bukan satu kebetulan dia ada bersama dengan kami, tapi Tuhan mau memakai hamba-Mu ini Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, dan berikan terus Tuhan urapan Tuhan, hikmat-Mu ya Bapa, supaya dia boleh membawa FM lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, dan kami percaya apapun yang menjadi kebutuhannya, Tuhan mencukupkannya. Kami berdoa Tuhan buat jantungnya, kami percaya Tuhan berikan jantung yang sehat, Tuhan berikan jantung yang baik ya Tuhan. Dan kami percaya tidak ada penyakit Tuhan yang tidak dapat Tuhan sembuhkan buat hamba-Mu ini Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu tadi. Engkau datang kepada Pak Komiguan dan Engkau berkata, maukah Engkau sembuh? Dan kami percaya jawaban dari Pak Komiguan, dia mau sembuh Tuhan dari segala penyakitnya Tuhan. Dan kami percaya sore ini, bukan besok, bukan lusa, tapi sore ini terjadi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan untuk jantungnya yang baik ya Tuhan, jantung yang baru ya Tuhan. Tuhan berikan ya Bapa, dan biar semua Tuhan yang dimuliakan dalam hidupnya. Ada kesaksian yang hidup Tuhan, bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Ada masalah, ada pergumulan, ada penyakit, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari penyakit yang kami hadapi, dari masalah yang kami hadapi. Memberkati kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Berkati istri, anak-anak, cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati juga gerejanya ya Bapak. Kami berterima kasih kalau gerejanya boleh dipakai Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuhan terus berkati ya Bapak. Karena firman berkata segelas air putih saja kami memberkati orang lain. Tuhan memberkati kami, apalagi gereja yang Dia kasih kepada orang-orang Tuhan, hamba-hamba-Mu yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra, kami percaya juga Tuhan juga berikan dia kesehatan yang sempurna. Engkau yang membuat organ tubuhnya sehat Tuhan. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna Tuhan. Dan tidak ada Tuhan penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Dan kami mau katakan oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan dia kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Berkati istri, anak, cucu mantunya. Dengan berkat Tuhan, usaha bisnisnya, pelayanannya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan memberkati kami. Firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Dengan perkataan kami Tuhan, kami boleh memberkati orang lain Tuhan. Dengan perkataan kami Tuhan, kami boleh membangun orang lain. Dengan perkataan kami Tuhan, ada damai sejahtera untuk orang yang mendengar perkataan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami dalam tangan Tuhan. Setiap masalah pergumulan hidup kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Kami berdoa juga ya Bapa, buat Tuhan Yesus Pak Yandi yang baru ditinggalkan istrinya Tuhan, memanggil
Kami percaya kekuatan ya Estra Tuhan juga berikan kepada hamba-Mu ini Bapa, dan dia tetap setia melayani Engkau karena kami tahu Tuhan tidak pernah rancangkan yang jahat dalam hidup kami, tapi rancangan-Mu itu damai sejahtera masa depan yang penuh dengan harapan, dan kami percaya Pak Yandi ada dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Dia tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama dengan dia. Roh Kudus membantu dia, berikan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Makasih Bapak, kami juga berdoa buat setiap orang-orang tua kami yang ada di Zoom ini. Kami percaya firman-Mu berkata, sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan damai sejahtera sukacita di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sudah mengikuti ibadah, kami percaya Tuhan, jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Karena firman-Mu berkati di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kami tidak akan kekurangan Tuhan. Kami tidak akan kehilangan keuntungan Tuhan. Untuk Tuhan Yesus beribadah kepada Tuhan. Karena janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, beri roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan selamatkan juga mereka, supaya mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Kami juga berdoa untuk dokter, suster, Tuhan Yesus berkati mereka, berikan juga mereka kesabaran hikmat-Mu, supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk pasien itu mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semua, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan ada. Menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom ya, terima kasih Pak Gembala. Ibu Messi sudah mau jalan ya? Iya Pak, saya sudah mau jalan Pak. Oh kalau gitu ya. Saya aja simak ya Pak. Oke baik. Saya ikut tetap. Ya terima kasih. Hati-hati di jalan Bu Messi. Hati-hati di jalan. Selamat melayani. Ya shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom Bapak